Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan komputer dari zaman ke zaman. Sebelum mengetahui bagaimana perkembangan komputer, alangkah lebih baik jika kita mengetahui apa itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Secara luas, komputer dapat didefinisikan sebagai suatu peralatan elektronik yang terdiri dari beberapa komponen yang dapat bekerja sama antara komponen satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu informasi berdasarkan program dan data yang ada. Kita masuk pada perkembangan komputer generasi pertama pada tahun 1946 hingga 1959. Pada tahun 1940, komputer generasi pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Sayangnya, tabung vakum ini dianggap tidak efisien karena cepat sekali panas dan juga memerlukan daya listrik yang sangat besar. Electronic Numerical Integrator and Computer, atau disingkat dengan ENIAC, merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. J. Presper Eckert dan John Mauchly membangun ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum di University of Pennsylvania. Menggunakan waktu 3 tahun untuk membuat program ENIAC. Meski sudah dirancang sejak tahun 1942, namun baru mulai dibuat tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk dari program ENIAC sangatlah besar, hingga memerlukan ruangan seluas 500 meter kuadrat. Selain itu, ENIAC menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Dalam pengoperasiannya, ENIAC memerlukan daya listrik yang sangat besar, yaitu 140 kW. Komputer generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut dengan bahasa mesin atau machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tub vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Gambarnya bisa dilihat di samping. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri komputer generasi pertama. Ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu adalah memiliki hardware berukuran besar, instruksi operasi sangat spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu, program hanya menggunakan bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan listrik yang besar, perlunya mesin pendingin, kapasitas penyimpanan kecil, kinerja lambat, menggunakan konsep storage program dan magnetic storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Selanjutnya yaitu komputer generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language atau COBOL dan formula translator atau Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematik yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer.
Berbagai macam karir baru bermunculan seperti programmer, analisis sistem, dan ahli sistem komputer. Industri peranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri dari komputer generasi kedua, yaitu menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL, kapasitas memori menggunakan magnetic dan storage, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk sebagai memori eksternal, dapat memproses secara real-time dan real sharing, ukuran jauh lebih kecil dibanding komputer generasi pertama, kinerja lebih cepat, daya listrik lebih kecil, serta penggunaan program pada aplikasi bisnis dan teknik. Selanjutnya yaitu komputer pada generasi ketiga tahun 1964 hingga 1970. Walaupun transistor dalam banyak hal menggulingi tube vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC, Integrated Circuit, pada tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen di dalam suatu chip tunggal yang disebut dengan semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi lebih kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi ketiga ini meliputi IBM 30, UNIVAC 9000, UNIVAC 1108, dan GA600. Adapun ciri-ciri komputer generasi ketiga yaitu daya listrik lebih kecil, harga terjangkau, memori lebih besar, komputer dapat melakukan multiprocessing, software meningkat, dapat terhubung dengan komputer lain, disket magnetik sebagai penyimpanan eksternal, memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara, kecepatannya 10.000 kali dibandingkan dengan generasi pertama. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat pada tahun 1971 hingga 2000-an. Komputer generasi keempat dibuat dengan tujuan pengembangan lebih jelas, yaitu memperkecil ukuran sirkuit dan komponen. Generasi ini menggunakan komponen dasar mikroprosesor, seperti komputer yang masih banyak beredar sekarang, Large Scale Integration atau LSI, mampu memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Tahun 1980, Very Large Scale Integration atau VLSI muncul dan mampu memuat ribuan komponen dalam chip tunggal. Setelahnya hadir Ultra Large Scale Integration atau ULSI yang mampu meningkatkan jumlah komponen menjadi jutaan dalam sebuah chip. Komputer generasi keempat telah mengalami kemajuan yang sangat pesat hingga diciptakannya MOS, Graphical User Interface atau GUI, dan komputer jinjing yang kita kenal dengan sebutan laptop. Begitu pula dengan CPU yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Adapun ciri-ciri dari komputer generasi keempat yaitu bermunculan Large Scale Integration atau LSI, digunakan untuk perorangan, efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop, serta menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Yang terakhir yaitu komputer generasi kelima. Komputer pada generasi kelima sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Bahkan Microsoft resmi menjadi standar internasional untuk software dan hardware komputer. Generasi kelima ini juga sering disebut generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Komputer pada generasi ini juga mempunyai jutaan warna dengan resolusi yang sangat tajam. Selain itu, pada masa ini mulai berkembang komputer bergerak seperti laptop. Selanjutnya, ini masih digunakan untuk tahap
dilakukan tahap untuk merealisasikan komputer generasi masa depan yang dilengkapi dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tujuannya adalah untuk kita bisa mewujudkan suatu perangkat komputer yang mampu melakukan komunikasi dengan manusia, mampu menggunakan input visual, dan belajar dari pengalaman pribadi. Ciri-ciri dari komputer generasi kelima yaitu menggunakan LSI, fitur semakin banyak, kecepatan pemrosesan informasi meningkat, serta dampak perkembangan komputer untuk manusia. Itulah tadi penjelasan singkat tentang perkembangan komputer dari masa ke masa. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.